Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Ainur Rafiq. Di sini saya membuat aplikasi Diabetes One Care. Bisa dibilang pelayanan rumah untuk perawatan luka diabetes. Background awal aplikasi ini yaitu dimaksudkan untuk mempermudah user atau penderita luka diabetes. Jadi penderita atau user tidak perlu lagi namanya ke klinik atau ke rumah sakit terdekat, karena kan biasanya untuk lansia terutama itu jadi lebih mudahkan. Jadi terapis ini datang ke rumah untuk memberikan perawatan. Jadi itulah gitu. Jadi sistem ini berfungsi untuk membantu pasien biar langsung direct ditangani oleh terapis seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan user, pertama yaitu melihat ketika masuk ke halaman tanpa perlu login, dia bisa melihat layanan yang tersedia. Untuk saat ini baru beberapa gitu, mungkin next untuk kedepannya akan saya tambahkan lagi. Kemudian setelah login itu baru bisa memilihkan terapis berdasarkan daerah sesuai registrasi si user tersebut. Selanjutnya, melihat histori transaksi yang sudah dilakukan. Dari sisi terapis, terapis bisa menerima atau mereject request order yang masuk. Kemudian ketika melaksanakan terapis melakukan visit, itu bisa ada penyesuaian, jadi transaksinya bisa diedit lagi kurang lebih seperti dari sisi backend. Kemudian ada bukti semacam kayak, jadi setiap transaksi akan diberikan kwitansi, kemudian difoto untuk bukti ketika suatu saat, jadi mempermudah antara terapis dan si pemilik aplikasi biar tidak ada salah paham gitu. Ya, seperti itu. Dan juga melihat histori dari transaksi yang diterima, ditolak, atau yang sedang dijalankan. Berikut entity relation diagramnya. User memiliki relasi treatment many to many sehingga menghasilkan sebuah entity baru, order service, di mana memiliki ID, terapis ID, customer ID, treatment ID, status, date ini date transaksi, approval itu yang tadi saya jelaskan bisa mengunggah bukti kwitansi, kurang lebih seperti itu. Extra service ini untuk tambahan pelayanan, harga, nama, address, visit time ini untuk menentukan waktu kapan customer mintanya kapan gitu untuk waktu kunjungan. Kemudian use case diagramnya ada dua user, pertama customer dan terapis. Register, setelah register kemudian login. Setelah login, user dapat melihat service yang tersedia, kemudian memilih terapis. Setelah itu select payment method ini belum saya terapin sebenarnya sih, soalnya masih bingung untuk diterapin ke aplikasinya seperti apa gitu. Terus untuk terapis melihat request order yang masuk, konfirmasi entah itu diterima atau ditolak. Terus terapis melakukan visit jika ada perubahan order seperti itu. Teknologi yang digunakan kalau untuk dari backend menggunakan Java, yaitu REST Spring Boot sebagai jembatan antara front end dan back end. Kemudian untuk database-nya, penghubung database, saya menggunakan Java repository. Untuk front end-nya menggunakan JavaScript, di mana menggunakan React JavaScript untuk web aplikasinya dan React Native untuk mobile. Untuk database-nya di sini saya menggunakan MySQL. Selanjutnya untuk API documentation, untuk login, responnya akan jadi seperti ini. Untuk mendapatkan user, untuk mendapatkan informasi sebuah service, mendapatkan info transaksi,
kemudian registrasi, menambahkan transaksi baru, responnya hanya sukses saja. Kemudian mendapatkan ketika ada list order transaksi yang baru masuk gitu, karena dia bentuknya list, jadi terus API untuk terapis menerima orderan. API untuk menerima orderan ini nanti dia akan merubah statusnya doang sih, jadi ngedit database doang. Kemudian reject request order, kemudian finish ketika terapis selesai melakukan visit, mendapatkan list transaksi dari terapis tersebut. Demo aplikasi, demonya saya mulai dari web dulu ya Mbak. Yes, silahkan. Di awal ini tampilan home-nya ada CSS, cuman ininya belum saya sesuaikan karena masih bingung isi apa. Slider, kemudian ada home-nya ini slider, terus our service. Untuk sementara hanya 3 ini. Jadi tanpa harus login, user bisa melihat apa aja sih service yang kita sediakan seperti itu. Namun untuk lebih lanjutnya ketika klik more detail itu butuh login. Nah, setelah login bisa dibilang nih informasi detailnya. Terus nah di sini list terapis yang muncul itu sesuai dengan kelurahan di mana user itu mendaftarkan diri gitu. Misal kita mau pilih ini. Nah, di sini kita atur waktu, misal minta visitnya jam 16.00, check out. Sudah berhasil, terus lihat di story-nya. Nah, ini yang tadi baru, on progress statusnya. Kalau sudah selesai dia finish dan warnanya biru, kalau di cancel sama terapis dia ini merah gitu. Nah, kalau masih request atau on progress dia belum ada final price gitu. Nah, kalau sudah finish final price-nya itu misal ada perubahan, dia akan menambahkan dari harga awal harga terus ketambahan harga akhir. Di sini 10.000 ketambahannya. Nah, kalau di sini berarti ketambahan 50.000. Dan ada penjelasan apa aja yang menjadi tambahan servisnya seperti itu. Kemudian untuk mobile-nya ini ada halaman flash screen, terus halaman login. Jadi mobile ini hanya untuk terapis begitu, bukan untuk user, karena belum sempat bikin untuk yang usernya juga. Sini ada halaman untuk register seperti ini. Nah, di sini seperti yang dilihat tadi ada ini untuk request yang masuk. Ini rencananya ke depan kalau jadi ini untuk bikin semacam rating gitu, kalau si terapis ini bagus dia akan seperti ini, atau misal ratingnya bagus kurang bagus ikonnya akan seperti apa, rencananya seperti itu ke depan. Ini order list yang masuk, kalau untuk disinkron lagi kita bisa tarik ke bawah dan scroll down. Jika mau accept atau reject, misal di sini reject, order yang satu saya accept, yang accept akan langsung lari ke sini active order. Kalau untuk refresh ke back end-nya saya masih pakai tombol kalau yang ini.
Nah, misal yang ke reject tadi, dia akan langsung masuk ke sini. Kalau di reject warna merah, hijau itu berarti dia statusnya masih on progress atau order yang udah masuk tapi belum statusnya gini kan, hari finish your job, berarti dia harus, si terapis ini harus buru-buru menyelesaikan tugasnya atau harus melakukan visit ke customer begitu. Nah, misal sudah di lokasi, misal ada tambahan strategi-nya. Ini misal kalau ada upload bukti ya. Ini belum ada datanya soalnya, jadi saya bingung mau pakai data apa. Kalau saya finish. Oke. Ada error tuh possible warning, Deng. Oh, Firebase-nya 0 cuma. Jadi Kamu Firebase-nya pakai Firebase ya? ya pakai Firebase. Firebase-nya 0. Jadi masih problem di situ sih, belum bisa. Berarti di handle ya nanti ya untuk Iya. itu. Kalau untuk itunya, ini juga baru ketahuan sih bugnya Mbak, soalnya saya testing Oke. awalnya selalu pakai itu gambar gitu. Kalau misalnya ada error kayak gitu, bilang aja, munculin alert aja. Please upload your image first. Oh ya, ditambahin di FE-nya berarti Mbak, jadi nggak boleh 0 gitu. Betul. Ya, oke, terima kasih Mbak. Supaya nggak ada warning yang kayak tadi. Kita nge-handle buat usernya aja. Iya. Mungkin ya sampai sini mungkin ada yang ditanyakan.